Ayu Astuti atau Cici, seorang gadis berusia 26 tahun, pagi itu bergegas datang ke tempat kerjanya di sebuah kafe di Jalan Pajajaran Bandung bernama Cafe More. Seperti hari-hari biasa, Cici bersiap-siap membuka kafe yang ia kelola sejak tahun 2019. Setiap pagi, Cici mengawali kegiatannya dengan merapikan dan membersihkan area dalam kafe. Sebagai barista Coffee More, tugasnya berlanjut dengan aktivitas menyiapkan perlengkapan dan bahan untuk racikan kopi serta bahan sajian lainnya. Setelah semua siap, Cici pun membuka Cafe More untuk menerima pelanggan yang datang. Sepintas, tak ada yang aneh dari pemandangan kesibukan Cici. Wanita asal Kabupaten Bandung Barat ini terlihat biasa-biasa saja saat bekerja. Keanehan mulai terlihat saat Cici meracik kopi pesanan pengunjung. Ia mendekatkan gelas dengan campuran kopi ke wajahnya, perbuatan yang tidak lazim dilakukan barista pada umumnya. Bukan tanpa sebab Cici melakukan hal itu. Cara itu ia lakukan karena Cici seorang difabel atau disabilitas netra atau tunanetra dengan kategori low vision atau berpenglihatan sangat rendah. Sebenarnya saya udah tunanetra dari lahir, cuman saya kan karena di kampung jadi telat informasi untuk masuk ke lembaga sekolah khusus disabilitas gitu. Jadi saya dulu awalnya di rumah aja setelah lulus sekolah. Cici adalah contoh kisah sukses siswa program pelatihan dan rehabilitasi sosial yang diselenggarakan Sentra Wiataguna Kementerian Sosial. Di sini, ia benar-benar diberi kewenangan penuh mengelola kafe. Karena di sini kita tidak memungut apapun untuk lembaga, di sini pure untuk mereka. Modalnya dari kami, dari lembaga. Tapi setelah berjalan itu kami serahkan untuk mereka. Jadi penghasilan yang mereka dapat ya untuk biaya di sini, mulai penggajian, misalnya untuk beli bahan, semuanya dari hasil Cafe More. Selain itu, Cafe More mendapat dukungan Lokal Latte, brand kopi lokal yang turut andil memberi pelatihan bagi Cici dan siswa lainnya. Nah, untuk rencana kedepannya ini, lembaga akan kembali membuka untuk pelatihan barista. Rencananya akan dilaksanakan tahun 2023 gitu kan. Gitu. Terus untuk PM-nya sendiri, karena kami sekarang ini sudah multi layanan, jadi barista tidak hanya untuk PDSN netra saja, tetapi semua PPKS ya, pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Bisa disabilitas fisik, bisa juga rungu bicara, bisa juga orang dengan rawan sosial ekonomi. Kedepannya banget mah pengen bisa nanti sedikit-sedikit bisa jualan sendiri, bisa bikin menu sendiri, terus bisa nanti kedepannya banget bisa punya kafe sendiri dan bisa mempekerjakan disabilitas maupun non disabilitas gitu. Bisa saling berbagi ilmu juga gitu. Sentra Wiataguna merupakan panti sosial yang awalnya diperuntukkan bagi disabilitas netra. Namun, sejak tahun 2021, Wiataguna berubah status menjadi sentra sosial multilayanan untuk semua kategori disabilitas. Salah satu kegiatan vokasional di Sentra Wiataguna adalah pelatihan mengoperasikan komputer. Pada pelatihan komputer, siswa PPKS mendapat pelatihan pemrosesan kata dan kalimat
dengan aplikasi word processor. Sebenarnya dibagi-bagi menjadi beberapa instruktur ya di komputer, ada yang menangani bidang internetnya dan office-nya. Kebetulan saya yang megang tentang office-nya, yang cara menulis, mengedit dan sebagainya ya, sampai menyimpan, membuat folder yang berkaitan dengan tulisan. Ghea Santika Putri adalah salah satu siswa pelatihan komputer yang berusia 28 tahun. Ia penyandang disabilitas netra sejak lahir. Agar bisa menjadi penulis, itu yang pertama. Dan yang kedua, bisa menjadi untuk menunjang broadcasting. Yang diharapkan, karena saya sampai sekarang masih jadi seorang mahasiswa, jadi harapannya bisa navigasi di desktop gitu, supaya lebih enak untuk mengerjakan tugas dan juga ya sedikit pekerjaan di luar gitu mengenai artikel gitu. Yang menarik, dalam proses belajar komputer, para siswa dilatih instruktur yang juga penyandang disabilitas netra. M. Arwani namanya. Pria berusia 42 tahun ini adalah lulusan Wiataguna yang dipekerjakan sebagai instruktur komputer. Kemudian kalau bisa ya ada wadah untuk yang menerima mereka yang sudah selesai pelatihan komputer di sini. Dan kebetulan ada referensi yang di Jakarta itu salah satu bank ya swasta itu menerima alumni sini juga yang sebagai telemarketing ya, tapi ya menggunakan komputer juga. Di Sentra Wiataguna, siswa PPKS juga mendapatkan pelatihan vokasional lainnya, seperti pijat dan shiatsu. Memiliki keterbatasan fisik bukan merupakan halangan untuk bisa mandiri. Itulah yang diperjuangkan Aden Ahmad, seorang penyandang tunadaksa sejak lahir. Meski anggota tubuhnya tidak lengkap, Aden tidak pernah menyerah pada keadaan hingga ia menjadi seorang pengusaha. Aden memiliki usaha sebagai reseller kursi roda untuk kebutuhan khusus, seperti kursi roda balap. Ia menjalankan usahanya melalui akun website. Hampir setiap hari, Aden mampir ke Sentra Wiataguna, tempat ia pernah menjalani pelatihan. Di sini, ia bertemu dengan berbagai kalangan usai mengantarkan sang istri ke tempat kerjanya. Selain berniaga, Aden juga aktivis kesejahteraan sosial. Ia tergabung dalam Dilans Indonesia, Perhimpunan Pergerakan Disabilitas dan Lanjut Usia. Bersama Dilans Indonesia, Aden aktif memperjuangkan hak sosial dan inklusivitas komunitas disabilitas dan orang lanjut usia. Yaitu salah satunya adalah lingkungan, kedua adalah faktor sosial. Ya, lingkungan di sini termasuk infrastruktur kota, dari mulai ya tapak jalan, pedestrian, transportasi dan lain sebagainya. Gedung-gedung harus sudah diakomodir untuk mengakomodir disabilitas. Ada aksesibilitasnya. Terus juga faktor masyarakat. Ya masyarakat sudah punya kepedulian sekarang kepada disabilitas. Kalau masyarakat tidak peduli terhadap disabilitas, pasti menganggap orang nomor 2 lah di disabilitas, ya kami nggak akan bisa mandiri, nggak akan dapat kesempatan, yaitu.